berlangsung secara singkat. Dalam bagian pertama telah disinggung kenapa demokrasi kita bisa berjalan tidak demokratis dan cenderung elitis. Ya, karena kualitas partainya. Demokrasi yang berawal dari kata demos dan kratos, artinya kekuasaan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat, tetapi pada praktiknya dikuasai segelintir orang atau elitis, dan itu tentu menjadi persoalan betapa tidak demokratisnya, entah itu memakai sistem pemilihan terbuka atau tertutup. Kenapa? Ya karena kualitas partai politik yang masih rendah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda pilihan jangan baper. Perdebatan yang mengemuka bahwa sistem pemilihan tertutup dianggap tidak demokratis karena dasar argumentasinya dikamuflase bahwa sistem tertutup adalah menutup hak rakyat dalam berpolitik. Padahal benarkah dengan sistem terbuka menjadi lebih demokratis tanpa mengkritisi hak siapa dalam hal ini yang dipentingkan? Hak rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang bisa membeli tiket menjadi kandidat? Karena persoalannya bukan pada calon dan apalagi pada rakyat, melainkan menyangkut nilai atau kualitas partai politik itu sendiri. Karena tidak semua partai politik dibangun oleh visi misi ideologis dengan pikiran-pikiran besar mengenai ideologi berbangsa dan bernegara. Tidak sedikit partai politik yang dibangun lebih karena hasrat, kepentingan pribadi. Karena syarat berpartai politik di Indonesia adalah hanya prasyarat-prasyarat administratif yang juga dengan gampang dimanipulasi dengan cara money politics. Ideologi bersyarat administrasi, persis dengan agama yang diakui negara Indonesia dan yang tidak diakui negara Indonesia, lebih karena harus memenuhi syarat administratif. Banyak partai bertumbuhan dan juga mati bertumbuhan. Mati kok bertumbuhan? Ya karena tidak jelas dan tidak kuatnya platform ideologisnya. Karena syarat-syarat administrasi mendirikan partai bisa dilampaui sekiranya seseorang mempunyai kekayaan berlebih luar biasa. Para bohir, para konglomerat, atau para megaloman bisa mendirikan partai politik yang memang pada prinsipnya dijamin UUD kita, baik oleh UUD Undang-Undang Dasar 1945 kita, ataupun UUD ujung-ujungnya duit. Partai politik seperti PDI Perjuangan mempunyai landasan ideologi kuat karena berangkat dari ajaran-ajaran Soekarno alias Bung Karno. Golkar sekalipun berawal dari golongan partisan dan bukan merupakan partai politik, adalah kekuatan real politik karena sejarahnya. Sejak dipakai oleh Soeharto dalam rangka dukungan politik yang dibutuhkannya. Meskipun kita juga harus tahu, Golkar yang dulu singkatan dari golongan karya, bukan golongan politik, adalah bagian dari konsepsi dan skenario Soekarno yang kecewa pada partai-partai politik yang berkonflik terus-menerus.
sehingga Soekarno pun pernah membubarkan parlemen hanya 2 tahun dari pemilu pertama pada tahun 1955 yang oleh banyak pengamat politik Indonesia dinilai sebagai pesta demokrasi yang sukses dan demokratis dibanding negara-negara yang sama-sama baru muncul. Kita melihat partai-partai dengan ikatan ideologi yang kuat dan konseptual selain pada PDI Perjuangan bisa dilihat pada Golkar meski dengan banyak catatan, juga PPP yang juga harus diberi catatan. Kembali pada konsepsi lama dengan dua sayap kepolitikan kita berdasarkan nasionalisme dan agamaisme sebagai perdebatan awal pendirian negara Republik Indonesia. Di situ catatan untuk Golkar adalah langkah politik praktis sebagai penyeimbang. Sementara partai politik berdasarkan agama, kita melihat terpecah-pecah dalam banyak faksi. Partai-partai yang kemudian muncul adalah varian dari keduanya dengan sentuhan manajemen modern seperti PKS, PSI, dan mungkin Partai Gelora. Ini pun pecahan dari elite PKS yang melihat PKS melenceng dari visi awal pendiriannya. Di luar itu, apakah kita melihat partai-partai ini memiliki konsepsi politik yang genuine untuk membangun kesadaran masyarakat? Ada dua partai yang bisa masuk dalam golongan partai ideologis di atas, seperti PBB, yang para penerusnya sangat teguh dalam visi perjuangan Muhammad Natsir dengan Partai Masyumi. Demikian juga Partai Buruh, meski sebagai partai baru tetapi memiliki kekuatan yang real, yang praktis pragmatis, selalu mempunyai kepentingan politik atas posisi mereka yang tak terelakkan dalam sebuah negara modern. Peluang Partai Buruh mungkin lebih besar dibanding PBB yang eksklusif, namun juga akan sangat tergantung kematangan berpolitik para pengurusnya. Kalau hanya pada soal pesona personal atau personality, selesai itu barang. Karena berapa orang pernah mendirikan partai sejenis dengan sasaran konstituen para buruh. Bagaimana dengan partai-partai lainnya yang dalam pemilu 2024 berjumlah 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Nangro Aceh Darussalam itu? Siapa saja yang bakal terlempar dan kenapa? Bersambung ke bagian 3. Yang ngantos lumeng sering rakti sang resya mataku anggung aku santi kemateng korosismu.